Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Ma'anil Quran yang kami hormati, hari ini masih dalam bulan Syawal. Sebelum kami mulai belajar bareng, kami terlebih dahulu mengaturkan kembali, yakni kami pribadi dari dosen mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahan kami baik dalam dunia maya ataupun dunia nyata, dan semoga dengan berakhirnya Ramadan kemarin dan kita sekarang sudah masuk bulan Syawal, kita memang benar-benar tergolong orang yang ij'alna minal a'idin, orang yang benar-benar kembali kepada kebaikan, kembali pada kefitrahan, kesucian, minal a'idin wal faizin, dan kita termasuk orang yang kembali. Setelah kembali kita menjadi orang yang menang, orang yang beruntung, termasuk beruntung dalam proses thalabul ilmi kita, perkuliahan kita juga beruntung, tidak hanya mendapat nilai A saja, tapi juga mendapat ilmu yang manfaat dan berkah dan bisa digunakan ke depannya. Wal maqbulin, dan amal-amal kita selama Ramadan kemarin, kita ada yang sudah khatam 1 kali, 2 kali, ada yang kita meskipun panas-panas tetap ikut kuliah, buat makalah, buat PowerPoint, buat video dan aktif dalam kelas, itu diterima semuanya, sehingga dalam bulan Syawal ini dan seterusnya kita menjadi orang yang laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu lazid, orang yang tidak hanya pakaiannya bagus tapi juga imannya juga bertambah, amalnya bertambah, dan perkuliahan juga bertambah. Semoga kita ij'alna min a'idin wa faizun maqbulin wa antum nahnu fi kulli am wa fi kulli hal bi khairan, dan kita dalam setiap tahun, kita dalam setiap saat dalam kebaikan, kita dalam perkuliahan juga dalam kebaikan, sehingga kita kuliah benar-benar dapat ilmu yang ilmu itu menerangkan, bukan menggelapkan hati kita, bukan ilmu yang hanya sekedar mendapat nilai A saja, tapi ilmu yang menjadikan kita lebih dekat kepadanya Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita belajar bareng lagi dengan tema, kalau kami di sini bahwa kitab Uqudul Juman, yakni tertulis di kitab sini, yakni ahwal muta'alliqatil fi'l. Jadi kita bahas tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan fi'il. Kalau dalam silabi juga sama, ahwal muta'alliqatil fi'l. Di kitab kami yang kebetulan kami bawa, yakni Syarah Uqudul Juman, jika kita membahas tentang keadaan-keadaan fi'il, termasuk kalau kita belajar di kitab Jawahir Maknun yang teman-teman mungkin paham banyak, dan kemarin sudah kami sampaikan kalau bisa dalam perkuliahan dalam bahasan ini kita lebih banyak buka kitab Uqudul Juman ataupun Jawahir Maknun. Kalau ini kebetulan di rumah kami ada Jawahir Maknun, ini syarahnya, ini juga lumayan penjelasannya, nanti bisa mengutip nazarnya, atau ini kalau ini Syarah Uqudul Juman, ini juga lebih lengkap. Tapi yang jelas kalau kita belajar nama mula kita belajar di Uqudul Juman, maka bait awalnya wal fi'lu maf'ulihi kal fi'li ma fa'ilihi bima lahu ma'hu jidama. Maksudnya bagaimana? Kalau kita belajar tentang ma'mul atau belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan fi'il, di ahwal itu keadaan-keadaan, muta'alliqatil fi'il itu hal-hal yang berkaitan dengan fi'il. Jadi kita belajar fi'il itu awalnya kita pasti fi'il itu gandengannya fa'il. Fi'il ada yang hanya fi'il fa'il saja, dan ada yang fi'il fa'il dan maf'ul. Kalau fi'il fa'il itu maf'ul disebut jumlah fi'liyah. Seperti lafaz yang masyhur kita dengar kalau kita belajar nahwu, doroba zaidun, itu fi'il fa'il. Kalau doroba zaidun amran, itu ya fi'il fa'il maf'ul. Jadi
kaitan nahwu nggak bisa terlepaskan dari ilmu tafsir atau dari ilmu makna Quran, ilmu balaghah, karena itu sangat penting. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya fi'il itu artinya penggawean atau pekerjaan. Kalau fa'il biasanya artinya opo atau sopo. Kalau maf'ul itu artinya ing. Contohnya daraba Zaidun Amron, daraba wasmuka Zaidun sopo Zaid, Amron ing Amr. Di fi'il kedudukan fi'il beserta maf'ulnya itu tentu kalau ada fi'il dan maf'ul ada fa'il. Kita belajar awal yang pertama ini fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi dua. Yakni ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang jika dia digandingkan dengan maf'ulnya, dia itu perlu huruf jar. Tidak bisa sendiri dia bergandengan dengan maf'ul, harus ada gandengannya huruf jar. Dan juga kalau fi'il muta'addi itu fi'il yang tanpa huruf jar itu bisa bergandengan dengan maf'ul. Seperti tadi saya contohkan daraba Zaidun Amron, daraba mukul Zaidun sama Zaid, Amron yang Amr. Zaid telah memukul Amr. Kalau kami ketika belajar grammar Arabik atau belajar nahwu, itu biasanya makna-makna yang opo, sopo, ing itu sangat penting untuk kita yang mungkin masih awam atau belajarnya itu mungkin di sekolah dulu belajar tapi kurang paham. Itu masih kita gunakan untuk apa? Untuk lebih memudahkan menghafal, memudahkan membaca kitab dan tafsir-tafsir lainnya. Di fi'il muta'addi itu fi'il yang harus yang tanpa huruf jar bisa bergandengan. Contohnya daraba Zaidun Amron. Lalu yang lazim bagaimana contohnya, Pak? Contohnya ialah marartu bi Zaidin. Ini sudah masyhur, biasa kita belajar. Jadi marartu wis lewat sapa ingsun bi Zaidin, ketemu dengan Zaid. Ini adalah salah satu hal yang mana hal ini kita sering kita pakai. Jadi kalau kita lihat ada fi'il kok dengan maf'ulnya atau huruf jar, itu namanya fi'il muta'addi atau nyerantek ke, bersambung terus. Tapi kalau ada huruf jar namanya itu fi'il lazim. Itu yang awal. Lalu dalam kaitannya dengan fi'il, jadi kalau kita belajar tafsir, kita kaitkan dengan kaidah nahwu dan balaghah, itu kita mungkin sering kita membaca Al-Quran ada fi'il, fa'il, maf'ul. Itu sangat banyak Al-Quran. Tapi kadang ada fi'il, fa'il saja, maf'ulnya enggak disebut, objeknya tidak ada. Fa'il ialah pelaku. Jika ada fi'il, ada pekerjaan, maka masih ada pelakunya. Kadang ada fi'il yang tanpa pelaku. Contohnya fi'il mabni majhul, duriba Zaidun, Zaid dipukul. Itu ada kalanya faedahnya ialah karena pelakunya sudah jelas, ataupun karena menyamarkan, ataupun karena pelakunya nggak tahu. Dan ini yang kami bahas kalau dalam Juman di kitab kami ini halaman 41. Ini ada beberapa contoh. Jadi terkadang ada lafaz-lafaz Al-Quran yang sengaja maf'ulnya nggak disebutkan. Itu punya faedah apa, Pak? Nah, ini kami sebutkan salah satunya di sini halaman 41. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu ta'ala Gusti Allah yad'u itu undang-undang, ngajak-ngajak sama Allah ila daris salam, maring daris salam ay jannah. Ini kenapa enggak ada maf'ulnya, Pak? Enggak disebutkan yad'un nasa ila daris salam. Untuk apa? Untuk keumuman bahwa orang yang masuk surga itu umum dari berbagai latar belakang orang. Jadi adanya lafaz ini enggak ada maf'ulnya itu memang disengaja karena menunjukkan kesempatannya sangat besar, umum untuk semua orang. Lalu ada juga yang karena taktek. Contohnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bisa wa ma qolaka. Maf'ulnya ada, tapi maf'ulnya dihilangkan karena apa? Karena di Al-Qur'an itu di sini ma wadduha wal laili idza saja. Lafaznya seperti itu. Dan itu banyak sekali makna atau rahasia-rahasianya. Dan itu bisa didapat dengan apa? Jadi dengan ilmu balaghah atau ilmu ma'ani Al-Qur'an. Demikian sedikit pengantar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.